Yang ketiga adalah materi bentuk materi dan sosial ya, sumber daya materi dan sumber daya sosial. Oke, di highlight 2.5 ini dijelaskan ya, bisa dibaca sendiri ya agar tidak terlalu lama saya menjelaskan. Paling tidak di sini bisa kita lihat ya yang ini contohnya ya, contoh-contohnya di sini. Client behavior and accomplishment. Contoh pernyataan kita yang membangkitkan kekuatan klien adalah misalkan ya, you've done a nice job in following those suggestions, look what you've accomplished. Ya, jadi pujian kita yang menunjukkan bahwa si klien ini punya perilaku dan pencapaian prestasi yang baik gitu ya. Lihat, kau sudah lakukan pekerjaan yang sangat baik sekali ya, kamu sudah mengikuti saran ya, coba lihat apa yang kau sudah dapatkan, kau sudah sempurnakan ya, intinya maksudnya prestasinya ya. Ini contoh-contohnya. Contoh personal quality seperti apa? You're very bright and easy to talk to. I think you're very motivated to work in this school. It's nice to work with you. You're so cooperative ya. Dipuji ya, kamu sangat pinter loh. Kamu tuh pinter bicara loh gitu ya. Maksudnya itu modal buat kamu gitu maksudnya. Kamu itu sangat menyenangkan, orang tuh senang bekerja dengan kamu tuh sangat kooperatif gitu. Nah itu adalah personal qualities yang dikeluarkan. Kan bisa jadi klien itu nggak tahu gitu ya kalau kita nggak mengeluarkan itu, nggak memuji itu. Client resources contohnya apa? I know it's been hard, but you've found yourself a part-time job and have worked out of schedule for paying your bills. That's a great start ya. Kita berempati dulu ya, Rexos berempati dulu. Saya tahu ini sulit, tapi kamu sudah melakukan yang baik ya, kamu sudah melakukan part-time job, kamu sudah bisa membayar bill kamu sesuai schedule, itu adalah permulaan yang baik gitu ya. Dan semua ini contoh yang lainnya. Oke, berikutnya adalah self disclosure. Self disclosure itu adalah keterbukaan diri ya. Self disclosure adalah Pexos ini menceritakan ke klien tentang pikiran personalnya, informasi personalnya, perasaan personalnya, nilai-nilai personalnya, atau pengalaman personal Pexos ya. Jadi menceritakan tentang diri Pexos kepada klien yang sebetulnya ini buat apa ya gitu ya. Nah, nanti dijelaskan. Nah, kadang-kadang self disclosure ini diperlukan ya, tapi kadang-kadang juga ini si malakama, jadi malah membuat kontraproduktif hubungan klien dengan Pexos ya, karena self disclosure-nya tidak tepat. Jadi memang banyak yang bertanya-tanya seberapa sih tepatnya takaran self disclosure itu ya. Oke, di sini jelaskan ada 4 tipe self disclosure ya. Yang pertama adalah terlibat komunikasi tentang sesuatu
ya, terlibat komunikasi tentang sesuatu, tentang worker dan klien, hubungan worker dan klien di sepanjang proses interview ya. Ya, yang kedua adalah kayak maksudnya dari keempat tipe self disclosure ini, 3 yang pertama itu adalah berhubungan dengan komunikasi ya, komunikasi tentang sesuatu, tentang worker client relationship ya. Mana itu? Ini dia. First, you can give information about your professional role ya, itu namanya self disclosure. Juga memberikan informasi tentang peran profesi Anda. Yang kedua, you can share your feelings and impression about the client and the client's behavior by giving feedback. Pexos bisa membagi perasaannya dan impresinya, kesannya ya, tentang klien dan perilaku klien dengan memberikan feedback ya, umpan balik, feedback dari apa yang terjadi dalam komunikasi interview ini ya. Yang ketiga adalah you can provide feedback about your perception concerning your ongoing interaction and the relationship with the client. Pexos bisa memberikan feedback tentang persepsi mengenai interaksi dan hubungan dengan klien yang sedang berlangsung. Nah, self disclosure model gini useful ya. Ini bahkan mendorong untuk menciptakan relasi Pexos dan klien dengan baik ya. Jadi self disclosure ini tadi ya, kita Pexos memberi informasi tentang professional role-nya, tentang feeling-nya, dan feedback kepada klien, juga persepsi tentang hubungan yang terjadi ya antara klien dan Pexos. Tentu saja hubungan di sini adalah hubungan terapeutik ya, hubungan profesional dalam hal membantu ya, membantu klien. Yang keempat adalah berbeda dari 3 yang di atas ya. Ini berhubungan dengan aspek-aspek yang berhubungan tentang kehidupan pribadi atau masalah pribadi Pexos ya, yang dinyatakan, yang diceritakan oleh si Pexos ke klien pada situasi tertentu. Nah, pendekatan ini bisa memancing empati klien dan memperlihatkan bahwa kamu tuh Anda Pexos tuh mengerti gitu ya, dan juga bisa memberikan role model pada kondisi tertentu ya, dengan memperlihatkan klien bahwa orang lain juga belajar untuk hidup, untuk survive dengan persoalan yang sama. Jadi katakan begini, persoalan klien ini pernah dialami oleh Pexos. Nah, Pexos ceritanya nih, menceritakan, oh ya dulu juga saya pernah mengalami hal yang seperti kamu. Waktu itu saya begini dalam rangka keluar dari masalah ini. Nah, ini kan nama self disclosure juga. Nah, tapi hati-hati dengan self disclosure ini ya. Ada guidelines ya, tentu saja. Ini yang hijau ini adalah guideline-nya. Yang pertama guideline-nya adalah pastikan bahwa self disclosure ini betul-betul untuk kepentingan atau manfaatnya untuk klien, bukan untuk Pexos ya. Jadi menceritakan tentang masalah Pexos ini bukan curcol ya, bukan Pexosnya malah curhat
pada klien, bukan, tapi betul-betul manfaatnya untuk klien.